amonia dia naik ke atas, kehirup sama kambing, maka kambing itu biasanya mudah sakit. Ini di atas ini teman-teman ya, ini teman-teman peternak juga harus dipikirkan. Dari atap ke lantai ini teman-teman peternak itu harus dipikirkan. Jangan sampai, ada kan yang sampai rendah betul, ini sampai segini atau kadang ke bawah ke belakang begini. Nah itu kalau bisa jangan. Ini sebenarnya lebih tinggi lagi, ini lebih bagus teman-teman ya. Kenapa saya tidak menggunakan lebih tinggi lagi? Karena nanti kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di Ciranak Farm 99, yaitu channelnya orang Indonesia yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah video kali ini yaitu banyak pertanyaan dari teman-teman. Kok katanya kambingnya Mas Somad tidak pernah kelihatan ada yang sakit gitu. Dan juga peternak ini kok kambing saya sering sakit Mas Somad. Nah, kambing yang sudah lama beli baru juga kambingnya sering-sering sakit katanya ya. Pertanyaan dari teman-teman ini. Nah gini teman-teman ya. Nah kandang saya ini teman-teman ya, yang namanya apa namanya itu, di atasnya itu tidak ada nenaungan, jadi tidak terlalu lembab teman-teman ya. Di belakang ini, di belakang kandang kena sinar matahari. Jika pagi sampai sore dia maka kena sinar matahari. Biasanya kalau kambing sering kena sinar matahari ini teman-teman ya, biasanya angka kesakitannya itu berkurang. Dan juga siklus birahinya biasanya lebih normal teman-teman ya, lebih cepat datang birahinya gitu ya. Dan gini teman-teman ya, sebenarnya di kandang saya juga ada kelemahannya teman-teman ya. Kelemahannya yaitu dari segi, nah ini yang di bawah ini. Ini yang di bawah ini sudah lama sekali nggak dibersihkan. Oke, mungkin dulu aja teman-teman ya, lebih enaknya. Gini, ini juga sebenarnya tidak bagus untuk dicontoh sama teman-teman peternak ya. Karena apa? Ini yang disebut amonia. Nanti amonia dia naik ke atas, kehirup sama kambing, maka kambing itu biasanya mudah sakit. Apalagi jika ini mengendap kan. Contoh di bawahnya ini ada seminan. Nah, sebenarnya ada seminan kayak di kandang saya ini kurang bagus teman-teman ya. Karena apa? Di sini dibikin bawahnya ini lantainya menggunakan semen. Karena di sini banyak peternak datang gitu. Dulu-dulu itu banyak peternak datang. Makanya saya inisiatif ingin membuat bawahnya semen. Dan semen ini sebenarnya ada kelebihannya, ada kekurangan. Kekurangannya yaitu gas amonianya itu teman-teman ya. Makanya kambing itu mudah sakit. Dan kalau kita menggunakan langsung tanah, lantainya tanpa menggunakan semen, langsung dia ke tanah. Jadi urin itu biasanya menyerap teman-teman ya, menyerap ke bawah, sehingga bisa dikatakan angka kesakitan kambing itu berkurang. Itu karena ibaratnya amonia tidak ada teman-teman ya. Dan yang di dalam kandang ini lantainya mungkin teman-teman peternak yang sering lihat video saya sudah paham yang di dalam lantai itu seperti apa. Makanya membuat kandang desainlah dengan sebagus-bagus mungkin, dan kalau bisa semurah-murah mungkin, sebagus mungkin. Intinya nyaman untuk kambing teman-teman ya, agar kambing itu tidak mudah kejepit dan tidak mudah sakit lah intinya. Sebenarnya faktor tertinggi yaitu ini teman-teman ya, kotoran kambing sama pipisnya. Jadi itu sampai dia ibaratnya kayak lumpur nanti kalau lama kelamaan ya, itu biasanya menyebabkan kambing ini mudah sakit. Apalagi kandangnya ini teman-teman ya, tidak ada udara. Contoh yang kayak model di perumahan atau di kota-kota, atau samping kanan kirinya itu ada bangunan. Nah itu biasanya kambing sering mudah sakit. Kalau di kandang saya ini sudah disetting semua teman-teman. Yang dari sana itu biasanya angin teman-teman ya. Dari sana itu biasanya ada angin, dari timur ada angin, dari sana biasanya juga ada angin. Kalau malam dari sana ada angin. Jadi ini amonia ini mau naik ke atas itu sudah ditiup angin gitu. Jadi kambing itu tidak sampai menghirup meskipun di bawahnya ini menggunakan lantai. Ini karena semuanya sudah disetting teman-teman ya. Kenapa saya bikin kandang dulu itu tidak asal bikin teman-teman ya. Jadi saya bikin kandang itu saya
taruh kursi. Habis itu saya duduk. Nah, misalnya contoh saya duduknya di sini tingginya. Jadi di sini ini kurang nyaman bagi saya naikin kursinya. Nah, terus masih kurang nyaman lagi, saya naikin gitu. Ini sebenarnya teman-teman ya, di kandang saya ini yaitu tingginya itu 120 masih enak. Jadi sirkulasi udara itu masih enak teman-teman ya. Kalau saya naikin lagi, nah itu kurang bagus, terlalu dingin nanti pada kambing. Karena bagian bawahnya itu di belakang kandang ini agak dalam, terus kesananya juga agak dalam. Jadi ini saya paskan di tinggi-tingginya teman-teman ya. Cuman ini kurangin. Sebenarnya yang bagus ini di 120-nya teman-teman. 120 cm ini bagusnya. Jadi 1 meter 20 ya. 120 itu berarti 1 meter 20 sampai sini sebenarnya teman-teman ya. Lantai ini yang bagus. Cuman saya menggunakan di 80-nya. Itu karena ini kalau saya tinggikan lagi nanti pembuatan pakannya ini ibaratnya kita tidak capek teman-teman. Mungkin di kandangnya teman-teman peternak itu tidak disetting dengan cara pembuatannya begitu. Kita tidak boleh sembarangan membuat kandang teman-teman ya. Bukan karena tidak boleh kata orang-orang tua dulu, tidak. Kita membuat kandang ini harus diepaskan dengan sirkulasi udara. Terus jika samping kanan kirinya itu penuh dengan perumahan atau rumah, atau misalnya di pagar terlalu jarak dekat, teman-teman bisa naikin gitu. Karena apa? Untuk mengurangi gas amonianya ini, itu yang dimaksud teman-teman. Terus usahakan menempatkan kandang itu jangan ditepatin di ini yang ada di bawah-bawah pohon. Nah itu kalau bisa jangan teman-teman ya. Di Madura ini masih banyak peternak menggunakan kandang yang masih di bawah pohon, apalagi atapnya menggunakan genting. Itu kan dingin. Sebenarnya menggunakan genting itu bagus sih, bagus karena dia dingin. Cuman ya itu teman-teman, ini bawahnya ini lembab gitu. Cuman di Madura ini selama saya kunjungi tidak pernah ada kandang yang namanya bawahnya ini menggunakan semen teman-teman ya. Jadi bawahnya itu langsung ke tanah. Untungnya seperti itu. Kalau misalnya menggunakan kayak di kandang saya, ya dijamin sebentar-sebentar sakit gitu. Karena yang paling tertinggi itu sebenarnya amonia teman-teman ya, yang membuat kambing sering sakit. Dan juga ini kambing ini kayak ada mestikahnya teman-teman ya. Jika perawatannya kurang bagus pada kambing ini, maka kambing ini mudah sakit ya. Mungkin karena kurang perhatian ya, mudah sakit. Gitu, mungkin sampai di sini teman-teman peternak sudah paham ya. Jadi nomor 1 itu pembuatan kandang itu jangan asal membuat kandang teman-teman. Membuat kandang itu sebaik mungkin dan sirkulasi udaranya harus dihitung. Nah, dan gini, ini kita ke atas teman-teman ya. Sorry teman-teman ya sambil merokok. Ini di atas ini teman-teman ya. Ini teman-teman peternak juga harus dipikirkan. Dari atap ke lantai ini teman-teman peternak itu harus dipikirkan. Jangan sampai ada kan yang sampai rendah betul. Ini sampai segini atap kadang ke bawah ke belakang begini. Nah, itu kalau bisa jangan. Terlalu rendah itu kalau bisa jangan teman-teman. Ini sebenarnya lebih tinggi lagi ini lebih bagus teman-teman ya. Kenapa saya tidak menggunakan lebih tinggi lagi? Karena nanti kayak ini kayak ondel-ondel teman-teman ya kalau dibikin tinggi. Jadi dilihat dari jauhnya itu nanti dia ketinggian itu kurang bagus. Nah itu jadi saya menggunakan ini dari atap sampai bawah bagian depannya ini kalau nggak salah yaitu sekitar 180-an kali ya, atau 2 meteran lah. Nah, 2 meteran lah ya, karena sampai sini ini 2 meter teman-teman ya. Nih sampai sini 2 meter, 1 meter, sorry, di sini 1 meter, jadi dari sini ke sana itu 1 meteran, jadi kurang lebih itu 1 meter 20 ya, 2 meter 20 dari lantai, yang bagian atapnya, gitu ya. Kalau di bagian belakang itu turunnya 30 teman-teman, berarti di belakang itu 2 meter 110-an, gitu ya. Jadi buat teman-teman peternak penempatan kandang itu harus bagus. Dan kalau bisa teman-teman peternak ingin membuat kandang ini itu contoh seperti kandang saya itu. Nah, itu yang bagian timur itu enak karena
Jika pagi hari dia terkena sinar matahari, jika sore hari dia terkena sinar matahari, gitu teman-teman ya. Dan ini gini, saya jelaskan lagi teman-teman ya, mungkin ini agak cerewet ya. Ini kan di kandang saya, mohon maaf juga saya ini jarang aktif di kandang ya, lebih sering aktifnya ini istri. Saya cuman biasanya kebagiannya mengambil hijauan. Jadi untuk bersih-bersih ini biasanya istri. Ini kalau bisa juga sering dibersihkan bawahnya teman-teman ya. Jika sudah menumpuk seperti ini tidak boleh untuk dicontoh sama teman-teman peternak. Ini kenapa tidak dibungkus? Karena ini kalau dibungkus nanti banyak teman-teman peternak yang lain atau petani-petani yang lain berebutan untuk membeli kohenya ini. Karena mayoritas kalau sudah dibungkus itu paling gampang nanti dia digiling teman-teman ya. Dia dijadikan kayak serbuk kecil-kecil gitu, nah kayak tepung lah intinya ya. Jadi untuk tanaman. Nah, ini rencana dibuat untuk tanam bawang nanti sama kakak saya, karena memang dia tiap tahun tanam bawang, makanya ini saya persiapkan. Dan kebetulan ini kurang lebih kurang sekitar 4 bulan atau 3 bulanan teman-teman ya, nanti ini akan dibungkus. Cuman seandainya ada waktu ini enak dibungkus teman-teman ya, gitu. Cuman nanti kita umpetin lah supaya tidak ada teman-teman yang lain beli gitu, karena kakak tanam bawang itu sangat banyak. Ini kalau bisa di bawahnya ini harus dibersihkan teman-teman ya, usahakan yang namanya daun-daun. Karena apa? Daun itu dia di bawah, di bawah ada kotoran kambing, terus ada daun, terus ada kotoran kambing di atasnya, ada kambing pipis, itu kan kadang tak menyerap ke bawah sampai dia membusuk. Nah itu yang menyebabkan amonia sangat tinggi teman-teman ya, amonianya sangat tinggi, jadi menyengat pada kambing. Itu yang membuat kambing sering sakit. Jadi kalau sering bersih seperti ini, insya Allah yang namanya kambing, angka kesakitan itu bisa berkurang teman-teman. Makanya saya selalu cerewet sama teman-teman peternak, jagalah kebersihan pada kandang kambing. Karena jika kotor betul, maka kambing ini mudah sakit teman-teman. Itu aja. Kalau dibilangin kambing saya sakit atau enggaknya, sebenarnya sama teman-teman ya. Karena kita ini peliharaan itu ada yang namanya sakit, ada yang namanya sehat gitu teman-teman. Cuman alhamdulillah jika kita pelihara kambing ini betul-betul, alhamdulillah sehat-sehat aja teman-teman ya. Enggak kayak di teman-teman peternak yang lain, kadang kan saya dapat telepon sebentar-sebentar ada kambingnya sakit, sebentar-sebentar kambingnya sakit. Cuman di kandang saya ini gejalanya ini aja teman-teman, jika paginya ini kurang makan, sorenya langsung kambing minum banyak, habis itu makan daun singkong seger-seger, muda-muda, terus langsung banyak. Biasanya itu kembung, bukan keracunan ya, kembung aja, tapi sebentar aja teman-teman ya. Paling kembung itu ya enggak sampai setengah jam sudah sembuh biasanya. Karena memang juga yang pegang kamera ini itu termasuk paham lah merawat kambing seperti itu teman-teman ya. Ketawa dia, kalau dipuji dia ketawa teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Nomor 1, pembuatan kandang itu harus diperhatikan betul-betul. Kalau bisa tinggi rendahnya itu diukur dari segi sirkulasi udara teman-teman ya. Jadi angin itu diukur. Terus yaitu yang kedua, perawatan juga dan kebersihan ini harus teman-teman ya. Kebersihan ini harus, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Dan kebersihan itu juga membuat kambing ini tidak mudah sakit teman-teman. Dan mungkin itu aja teman-teman ya, videonya sampai di sini aja. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alfam 99, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.